Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Sehat? Nah, ketemu lagi di pelajaran sains atau IPA bersama dengan. Nah, hari ini di kesempatan ini Umi menghantarkan materi kita yang baru yaitu mengenai elektromagnet, tapi masih dalam bab yang sama ya. Bab rangkaian listrik, magnet, dan yang terakhir kita akan bahas hari ini elektromagnet. Dalam kesempatan kali ini Umi mohon maaf karena penjelasannya Umi hanya dapat menyampaikan dari video. Karena hari ini Umi tidak dapat hadir di sekolah eh, untuk bersama-sama dengan kalian belajar mengenai elektromagnet. Oke, nah sekarang coba buka bukunya di bab listrik dan rangkaian listrik tentang bagian ketiga, elektromagnet. Nah, jadi seperti yang udah Umi sampaikan minggu yang lalu bahwa eh, elektromagnet itu merupakan gabungan antara sifat kemagnetan dengan elektro atau listrik. Nah, atau listrik. Gimana itu maksudnya Umi? Ya, karena hari ini kita bahas. Oke. Nah, kita jam dulu. Nah, kalau ditanya apa itu elektromagnet gitu ya, nak. Elektromagnet itu merupakan benda yang dapat menghasilkan medan magnet hanya ketika dialiri arus listrik. Jadi, elektromagnet ini dia bukan benda magnet. Dia bukan benda magnet. Tapi ketika diberi arus listrik, nah, ketika diberi arus listrik, dia dapat menarik benda jenis logam tertentu sehingga eh, menimbulkan gaya magnet. Nah, jadi gara-gara dia dialiri arus listrik, arus listrik itu menyebabkan menghasilkannya medan magnet di sekitar benda tersebut. Ketika selama dialiri arus listrik. Kalau arus listriknya udah diputus, udah nggak dialiri lagi, maka dia juga nggak punya lagi sifat kemagnetan itu tadi. Nah, apakah semua benda dapat dijadikan elektromagnet? No, ya. Tidak semua benda. Nah, benda yang mana itu, Umi? Nah, kembali lagi, hanya benda jenis logam. Contohnya besi dan baja. Seperti yang ada di buku kamu dan contoh yang Umi buat ini adalah apa, nak? Benda yang dialiri arus listrik ini adalah paku. Ya, paku ini terbuat dari besi atau baja ya. Paku ini terbuat dari besi atau baja. Oke. Semuanya pernah lihat paku kan? Paku kalau didekatkan dengan besi lain dia nggak akan menghasilkan magnet atau nggak akan menimbulkan gaya magnet dan paku itu pun bukan magnet. Nah, tapi ketika dibuat suatu rangkaian elektromagnet, nah rangkaiannya itu terdiri dari baterai ya kan? Ada, nah ada saklar, ada kabel dan baterainya ini ke bendanya atau ke bebannya di sini adalah si paku ya. Dililitkan kawat. Paku ini dililitkan kawat, kumparan kawat. Nah, ketika di ketika saklarnya dibuka, ya maksud Umi ditutup, saklarnya ditutup. Nah, atau dihidupkan arus listriknya. Arus listrik akan mengalir melalui kumparan ini. Nah, kemudian daerah di sekitar paku akan menghasilkan medan magnet sehingga dia dapat menarik benda jenis logam tertentu. Nah, seperti ini. Kenapa kenapa ada elektromagnet ini Umi? Ya, karena kan magnet ini kan tidak semua benda punya ya, Nak. Dan kebutuhan akan magnet di kehidupan kita sehari-hari ini tinggi gitu ya kan. Nah, jadi gimana cara mengatasinya dengan elektromagnet? Kalau kalian ingat pelajaran kelas 4 bahwa cara membuat magnet itu gimana, Umi? Yang pertama, digosokkan. Magnet digosokkan ke benda logam tersebut akan dapat menjadi magnet atau dapat mentransfer medan magnetnya. Yang kedua dengan cara induksi didekatkan ya kan. Yang ketiga dengan ini dengan cara si eh,
elektromagnet atau dialiri arus listrik. Nah, seperti itu. Paham semuanya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan magnet ini dengan beragam cara ya, nak. Maksud Umi dengan berbagai macam benda. Contohnya adalah bel listrik. Pernah dengar bel listrik? Nah, di sekolah kita selalu menggunakan bel listrik. Nah, gimana itu nanti cara cara membuat bel listrik? Oke, Umi akan menampilkan videonya. Oke, wait. Apa ya video Umi juga? Oke, silakan disaksikan dulu ya, nak, videonya. Ini saklar. Nah, ini juga pada saklar listrik.
Nah, ini juga siapa yang mobilnya seperti ini? Klakson juga. Oke, seperti itu tadi video tentang bagaimana pemanfaatan dan cara membuat elektromagnet secara sederhana pada bel listrik dan pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita semua pernah menggunakan pengeras suara, nah baik itu em, loudspeaker, ya kan, speaker yang ada di mobil kamu atau yang namanya klakson. Klakson itu kan menghasilkan suara dan headset yang kamu pakai sehari-hari itu juga memanfaatkan yang namanya apa? Nah, konsep elektromagnet. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi di pembahasan kali ini lengkap sudah pembahasan kita mengenai rangkaian listrik dan magnet. Jadi, setelah pembahasan ini, Umi minta kalian semua buka latihan di bab listrik dan magnet. Di situ ada 10 soal, pilihan berganda. Silahkan dikerjakan langsung bu- di buku paketnya, tinggal disilang-silang saja. Yang tidak punya buku, boleh dikerjakan di buku tulisnya. Kemudian hanya jawabannya aja ya nak. Yang di rumah juga tinggal disilang. Boleh yang nggak punya buku juga boleh di buku tulis. Nah nanti ditulis nama, kirim foto ke Umi. Ya. Nah pembahasan kali ini akan kita bahas nanti di minggu depan untuk mengetahui jawaban yang benarnya. Oke? Nah jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Umi. Kita bahas minggu depan. Oke nak? Nah, Umi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.